Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan produk dalam masa produksi, gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ke belakang, gitu ya. Ada definisi dan spesifikasi, kemudian ada produk antara dan produk ruahan, ada produk setengah jadi, ada produk jadi yang kemudian akan dilakukan metode evaluasi dan pengujian. Kemudian ada produk kembalian dengan penanganan keluhan dan juga penarikan produk. Nah, apa sih obat antara itu? Obat antara adalah setiap campuran bahan obat yang masih memerlukan satu atau lebih tahapan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi suatu produk ruahan obat. Nah, contohnya misalnya kayak granulasi. Nah, granulasi ini kan nanti dia untuk tablet gitu ya. Nah, granulasi ini yang disebut dengan produk antara yang dia masih memerlukan satu atau lebih tahapan untuk menjadi suatu produk ruahan atau menjadi sebuah tablet. Seperti itu. Nah, untuk siklus atau tahapan dari produksi dari bahan menjadi produk, yang pertama ada bahan baku, ada dua, yaitu bahan aktif serta bahan tambahan. Kemudian keduanya diproses, lalu dilanjutkan ke produk antara seperti granul tadi ya. Kemudian diproses lagi menjadi produk ruahan yang seperti tablet gitu. Kemudian di primary packaging atau packaging primer yang pertama, kemudian menjadi produk setengah jadi, kemudian ada kemasan sekunder, baru dia akan menjadi produk jadi atau biasa disebut dengan produk jadi gitu ya. Kemudian untuk produk ruahan obat, apa sih arti dari produk ruahan obat? Yaitu adalah bahan obat yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan pengemasan untuk menjadi produk setengah jadi. Nah, contohnya adalah hasil cetakan tablet atau hasil pengisian kapsul ataupun supo. Nah, itu disebut dengan produk ruahan obat. Dia baru setengah. Kenapa disebut setengah jadi gitu ya? Karena dia akan memerlukan pengemasan dulu atau dia memerlukan packaging dulu setelah sebelum dia menjadi produk jadi gitu. Jadi disebut dengan produk ruahan obat seperti itu. Kemudian ada beberapa spesifikasi produk ruahan. Yang pertama adalah deskripsi bahan, yaitu nama. Untuk deskripsi bahan yang pertama ada nama yang ditentukan dan kode referen atau kode produk internal. Kemudian ada rujukan monografi farmakope jika ada. Kemudian ada pemasok yang disetujui jika mungkin, produsen bahan. Kemudian ada standar mikrobiologis jika itu ada gitu ya. Kemudian ada spesimen bahan pengemas cetak, termasuk adalah warna. Kemudian yang kedua ada petunjuk pengambilan sampel dan pengujian atau prosedur rujukan. Kemudian yang ketiga ada persyaratan kualitatif dan kuantitatif dengan batas penerimaan. Kuali itu berarti dengan data, kuanti berarti dengan kualitasnya gitu ya. Kemudian yang keempat ada kondisi penyimpanan dan juga tindakan pengamanan. Lalu ada batas waktu penyimpanan sebelum dilakukan pengujian kembali. Nah, untuk pemeriksaan produk ruahan, setelah dispesifikasi produk ruahan ya, kita lanjut ke pemeriksaan produk ruahan, di mana pemeriksaan produk ruahan ini meliputi pemeriksaan selama proses pembuatan obat atau IPC dan produk ruahannya. Sampel produk ruahan yang diambil selama IPC itu dilakukan oleh bagian produksi atau bidang produksi. Kemudian pemeriksaan produk ruahan itu selama proses pembuatannya disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing produk yang telah ditetapkan. Misalnya pemeriksaan homogenitas, dia tercampur atau tidak, homogen atau tidak gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan besar partikelnya atau ukuran partikelnya. Kemudian yang ketiga ada waktu disolusi. Selanjutnya ada pemeriksaan mikrobiologi yang diperlukan untuk produk-produk atau beberapa produk ya, misalnya larutan injeksi atau pemeriksaan sterilitas atau pirogen. Kemudian ada antibiotik atau pemeriksaan potensi, kemudian krim, salep ataupun obat tetes dengan pemeriksaan cemaran mikroba.
Kemudian yang keempat ada sediaan padat, yaitu pemeriksaan mikroba secara random atau acak gitu ya. Nah, hasil pemeriksaan ini akan dilaporkan kepada QC supervisor untuk diputuskan lulus atau tidak, atau reject atau rilis gitu ya. Nah, kemudian untuk penanganan produk antara dan juga ruahan, di mana produk antara dan ruahan ini selama menunggu pengujian disimpan dalam wadah yang sesuai di ruang terpisah. Kemudian, wadah produk antara dan juga produk ruahan itu harus ditutup dengan benar karena untuk menjamin tidak adanya kontaminasi dari luar. Nah, untuk produk antara dan ruahan, jika dia memenuhi syarat, berarti dia akan lanjut ke proses selanjutnya, dicek ataupun rilis. Nah, kalau produk antara dan ruahannya itu tidak memenuhi syarat, maka dia akan diinvestigasi, kemudian dilakukan laporan penyimpanan. Setelah dia dilakukan laporan penyimpanan, dia akan di-reject atau dirilis. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke metode evaluasi. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk mengukur apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya itu telah tercapai atau belum. Kemudian, evaluasi ini ditinjau dari hasil pengujian dan pemeriksaan bahan antara dan juga ruahan. Selanjutnya ada metode pengujian. Nah, biasanya ini dilakukan oleh bagian pengawasan mutu. Pengujiannya bisa meliputi uji stabilitas, kemudian program pemantauan lingkungan, serta pengujian yang dilakukan dalam rangka validasi. Nah, nanti kita akan membahas bab keempat gitu ya untuk validasi. Nah, kemudian ada juga produk setengah jadi. Apa itu? Yaitu produk yang telah dikemas primer tetapi belum dikemas sekunder. Seperti itu ya. Kemudian ada juga produk jadi, yaitu merupakan produk obat yang telah mengalami seluruh tahap proses pembuatan. Jadi dia sudah mengalami pengemasan primer, mengalami pengemasan sekunder dan lain sebagainya, sehingga dia bisa disebut dengan produk jadi. Biasanya obat jadi ini juga dapat didefinisikan sebagai obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet maupun pil, dan juga suppositoria atau bentuk lain yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain. Nah, kemudian kita lanjut ke penyimpanan obat jadi, yaitu setiap produk obat jadi yang telah memenuhi syarat penyimpanan itu memenuhi syarat penyimpanan khusus harus diberi label yang jelas yang menyatakan syarat penyimpanan yang diharuskan. Kemudian ada penyimpanan obat jadi golongan psikotropika, itu harus ditempatkan pada lemari khusus. Kalian pasti sudah paham ya, di kelas 1 sudah dibahas di DDK gitu. Lemari khusus untuk psikotropika dan narkotika, ada kunci gandanya seperti itu, dan harus ada penanggung jawabnya siapa. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan obat jadi. Nah, pemeriksaan obat jadi ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelulusan obat. Jadi sebelum barang atau obat tersebut diterima oleh konsumen. Pemeriksaan sampel atau pemeriksaan obat jadi ini meliputi yang pertama, ada tanggal penerimaan, kemudian nomor batch-nya lengkap atau tidak, kemudian jumlah contoh yang dalam unit kecil atau tertinggal, kemudian ada waktu kadaluarsa, kemudian ada informasi tentang produk, semi-finished good, dan juga bahan pengemasan. Lalu ke informasi tentang perubahan jika ada, biasanya dengan perubahan bahan pengemas atau perubahan formulasi maupun komposisi obat. Selanjutnya kita lanjut ke produk kembalian. Produk kembalian itu adalah produk yang dikembalikan dari semua mata rantai distribusi ke pabrik. Nah, biasanya penarikan kembali atau yang bisa disebut dengan recall itu adalah kegiatan menarik kembali produk dari semua mata rantai di distribusi apabila ditemukan adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan juga penandaan, atau adanya efek yang merugikan kesehatan. Seperti itu. Kemudian ada juga beberapa penanganan keluhan dan juga penarikan kembalian produk jadi. Untuk penanganan keluhan,
Apa sih keluhan? Keluhan itu adalah suatu pengaduan dari pelanggan maupun konsumen mengenai kualitas, kuantitas, khasiat, dan juga keamanan. Dapat berupa apa saja, ada jenis keluhan dan juga laporan, biasanya seperti mutu, kemudian efek samping yang merugikan gitu ya. Terus medis yang berupa memberikan manfaat atau kurang memberikan respon klinis. Kemudian ada juga penanganan keluhan dan laporan. Bisa keluhan dan laporan yang harus terdokumentasi. Ada juga keluhan dan laporan yang ditangani bagian yang terkait sesuai dengan jenis keluhan atau laporan yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut penanganan keluhan. Biasanya dilakukan dengan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, yang kedua, penarikan kembali batch produk jadi atau seluruh produk jadi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ada tindak lanjut lainnya yang sesuai, misalnya pemusnahan produk atau penghentian produk gitu ya. Kemudian yang keempat, ada pencatatan dan pelaporan ke atasan. Seperti itu ya. Kemudian kita ada lanjut ke penarikan kembali produk jadi. Nah, dasar penarikan kembali adalah karena mutu yang tidak memenuhi syarat dan juga adanya efek samping yang diperhitungkan, seperti itu. Nah, untuk keputusan penarikan, contoh penarikan kembali itu biasanya ada pelaksanaan penarikan dan juga sistem dokumentasi. Beberapa contohnya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke produk kembalian. Produk kembalian itu oleh pasien dikarenakan adanya keluhan atau mungkin kerusakan produk, kemudian kedaluarsa, kemudian keabsahan atau sebab lain dari kondisi produk jadi. Kemudian ada penggolongan produk kembalian berdasarkan hasil evaluasi, biasanya tentang spesifikasi dan dapat digunakan, kemudian dapat diolah ulang, dan yang ketiga biasanya tidak dapat diolah ulang. Nah, ini adalah contoh dokumen dari laporan keluhan. Ini adalah laporan keluhan dari obat tradisional. Nah, dokumennya itu bagian-bagiannya seperti ini. Ada nama produknya nanti apa, kemudian diterimanya dari siapa atau dari pabrik apa gitu ya, alamatnya itu di mana, kemudian nomor produknya nomor berapa, nomor batchnya juga nomor berapa, kemudian ada jenis keluhan. Nah, nanti ditandai misalnya bungkusnya kotor atau rusak, nanti di checklist gitu ya. Nah, catatannya bagaimana. Kemudian ada labelnya atau blister atau stripnya. Kemudian mungkin kapsul atau tabletnya yang rusak, atau tubnya yang pecah, mungkin botolnya bocor atau kurang isi. Kemudian ada botol yang berisi cairan dan lain-lain. Nah, untuk yang lain-lain ini bisa dituliskan lebih seperti itu ya. Tinggal di checklist saja, kemudian dilaporkan oleh siapa, ditanda tangan, tanggal berapa, tahunnya gitu ya, serta nama dan juga alamat. Seperti itu ya untuk contoh dari dokumen laporan keluhan gitu ya, atau produk kembalian gitu ya. Nah, biasanya pelaksanaan penanganan produk kembalian dan tindak lanjut yang dilakukan hendaklah dicatat dan dilaporkan. Seperti ini pelaporannya. Kemudian setiap pemusnahan produk kembalian itu harus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana dan juga saksi. Seperti itu. Selanjutnya ada tugas 3.3. Apa saja? Yaitu buatlah contoh prosedur tetap atau protap dari dokumen penarikan kembali produk jadi. Seperti itu ya. Silahkan kalian cari dokumen penarikan kembali produk jadi, bagaimana prosedurnya. Seperti itu. Sekian untuk materi pengelompokan produk dalam masa produksi ya. Jika memang belum jelas, kalian bisa bertanya, silahkan dikerjakan tugasnya. Kemudian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.